kita bersyukur tadi kita udah nyanyikan. Saudara, di gereja New Creation Church, artinya ciptaan baru, yang kita hanya mendengar Yesus dan karunia sempurna, itu mujizat-mujizat terjadi. Itu tandanya, saudara. Ya, saudara mengalami. Ya, artinya saudara bukan mujizat itu nanti sakit dulu baru sembuh. Saudara sehat terus, itu mujizat. Ya, saudara dipelihara, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Saudara nggak ketakutan, saudara bisa tidur aja tadi seperti kesaksian. Itu udah berkat. Dan itu sudah pemeliharaan. Dan harapkan terus pewahyuan yang lebih besar. Ya, jadi Pastor Mark tadi sampaikan juga, kalaupun nggak rasa, ya, tapi kita terus tekun, sabar, duduk. Karena apa? Karena kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia pasti meninggikan kita pada waktunya. Tahu dalam waktu perjalanannya, menanti itu nggak akan mati, saudara. Karena kita orang menantikan Tuhan justru diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan saja Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ada kompensasi. Seperti Kaleb, makin lama makin kuat dia. Dan peperangan milik Tuhan tentu saja. Ya, harapkan pewahyuan terus yang lebih besar. Jangan diturunin. Karena kita berurusan sama Tuhan. Dan Tuhan itu Bapa kita yang baik. Amin. Dia itu di pihak kita tadi yang kita nyanyikan. Bukan melawan kita. Ayatnya ada Mik ya. Roma 8 ayat 31. Bagian B aja. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? God is for us, not against us. Jadi pastikan memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tuhan itu di pihak kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi kalau masalah manusia memang apa tuh? Kepepet waktu, sumber daya terbatas, kekhawatiran, ketakutan. Nanti ada nggak ya? Ya hari ini masih makan, tapi besok ada nggak ya? Nah, kenapa Tuhan saudara pelit? Enggak pelit. Tuhan menyediakan. Berikanlah pada hari makanan kami secukupnya misalnya. Berarti hari lepas hari, saudara. Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu di pihak saya. Saudara tinggal katakan, ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Kalau Tuhan di pihak saudara, semua backup surga itu adalah milik kita. Ya, karena itu kita terus berdiri teguh. Tadi disampaikannya Ibrani 8 ayat 12. Ini klausa utama dari perjanjian baru. Covenant baru, yang ikatan perjanjian baru tuh. Kalau covenant itu ikatan seperti pernikahan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Your sins and your lawless deeds are remembered no more. Ume, kalau di dalam Ibrani 10 ayat 17 ya, kita nggak lihat. Jadi dosa-dosa dan kesalahan kita Tuhan tidak akan pernah mungkin ingat. Jadi kita nggak menerima lagi tuduhan. Kita nggak menerima lagi dakwaan. Sekalian pun salah, Pak. Sekalipun salah. Karena kesalahan kita, hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus. Kita menghormati, kita menghargai karya Yesus. Bukan mau hidup di dalam dosa, bukan. Atau di dalam kegagalan, bukan. Karena dia termasuk apa tuh? Guilt offering. Korban rasa bersalah. Rasa bersalah dari apa? Dari kegagalan, dari dosa. Justru waktu kita gagal, kita perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu bukan menghina, saudara. Itu berdiri teguh. Justru tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang ada dalam Kristus. Itu menghargai Tuhan. Karena dia adalah termasuk guilt offering. Kalau sin offering, korban dosa akibat Adam, dosa asal.
Guilt offering, dosa, kesalahan akibat kita bikin. Nah, jadi kita nggak terima tuduhan. Ya, walaupun ini kalau diberi judul, Pastor Marco disampaikan, perasaan itu bukan kebenaran. Jadi kalau kita memiliki kebenaran, saya adalah kebenaran Adam Kristus, itu bukan rasa-rasa. Sudah mau rasa, sudah nggak rasa, kita nyatakan kebenaran. Nah, itu poinnya ya, khotbah malam ini. Jadi tetap datang, tetap memiliki pengalaman iman ya di dalam Yesus. Jadi kebenaran itu teguh. Ya. Kita seperti Amsal 23 ayat 7 bagian A. Ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, ini ayat ini memberikan kita petunjuk ya, atau indikasi. Kalau kita pikir, ya udah deh, saya berdamai aja dengan penyakit. Atau ya emang saya udah tua, makanya Alzheimer gitu tadi, pelupa. Ya, namanya juga faktor U. Itu membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, berpikir, mikir ya, dia bilang think. Kalau bahasa Indonesia membuat perhitungan. Dia pikir begitu, begitulah jadinya. Demikianlah ia. Nah, kita memiliki apa? Memiliki penebusan. Kita memiliki kebenaran hadiah. Posisi bersatu dengan Yesus. Apa yang Bapa punya, Yesus punya, kita punya. Satu roh. Itu yang kita pikirkan. Makanya kita belajar kan, di ruang atas kita memiliki pikiran Kristus. Dan semuanya itu baik semua ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, atau good report. Dan di dalamnya apa? Disebut kebajikan dan patut dipuji, semua good report. Excellent dan praise, patut dipuji. Makanya pikiran kita mesti absolut mutlak ya. Absolut mutlak, tidak ada lagi penghukuman. Karena kita terus dengar kan, saya mau diberkati, kita mau hidup dikenal sebagai orang yang diberkati. Kita nggak bisa malu bilang begitu. Wah, apa? Cuman berkat-berkat doang. Saudara berurusan sama Bapak kita yang hanya ada berkat. Dan kalau sekarang orang yang ngomong begitu, coba dibilang gini, memang kamu mau kutuk? Kalau saya sih nggak mau. Dan memang semua kutuk saya, kutuk kita, kutuk saudara, kutuk saya, kita semua sudah diserap habis oleh Yesus. Sudah dipikul habis oleh Yesus. Itulah ajaibnya, saudara. Makanya kalau saudara mau jadi orang Kristen, ya mau terima Yesus, saudara harus rela hidup di dalam berkat, nggak ada kutuk. Ya, seperti ini ya. Jadi aneh gitu. Karena saudara dan saya di dalam Kristus nggak ada lagi kutuk. Nggak mau lagi. Makanya kita dengan tegas nggak mau lagi pikul salib. Biarpun siapa yang ngomong. Kenapa? Salib saya sudah dipikul Yesus. Atau dibalik salib yang mana lagi? Dan salib itu adalah kutuk. Di Alkitab, dengan penjelasan Alkitab menjelaskan Alkitab, salib itu ada terkutuklah orang digantung di kayu salib. Di Perjanjian Lama, antara bumi dengan langit tergantung itu artinya terkutuk. Nggak ada arti lain, saudara. Dan apa yang orang buat perhitungan dalam dirinya, begitulah dia. Makanya kalau orang masih percaya dan mengaminkan, kayak tadi, hidup di bawah kutuk, di bawah tuntutan, kutuk hukum Taurat tuh, kutuk juga, pikul salib, pikul kutuk juga. Itu bukan di alam, saudara. Itu bukan rohani. Tuhan nggak bilang, wah hebat tuh murid gue atau anak gue. Ya kan, dia mau mengikuti teladan saya. Saudara,
Kekristenan itu bukan mengikuti teladan Yesus. Kekristenan itu kita memiliki Yesus sebagai juru selamat. Ya kan kita harus mengikuti teladan Yesus, berbuat baik, berbuat kasih, berbuat setia, berbuat begini, berbuat begitu. Kita bukan neladanin, kita Roh Kudus, Roh Kristus itu hidup dalam diri kita. Bukan tadi seperti nyanyian, no longer I, but Christ in me. Bukan lagi kita, bukan lagi saya, bukan tentang I, saya, bukan. Tapi tentang Dia. Kita mau, Tuhan, ternyata saya kurang sabar, saya kurang kasih. Engkau di dalam saya menjadi penuh. Ya saya nggak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup. Saya minta terang Tuhan. Saya terima kasih-Mu sehingga meluap kasih. Sesederhana itu sebenarnya. Dan sebaliknya tadi, kalau orang penghukuman, ya, rasa bersalah, itu real. Real, iblis itu mainnya di situ aja. Karena akan menjadi tadi kena di Amsal tadi. Apa yang dia pikirin itu yang terjadi. Makanya Tuhan dengan absolut mutlak itu menyatakan, kadang-kadang saya juga mikir, orang Kristen baca nggak sih ayat Roma 8 ayat 1 sampai 2 ini? Demikianlah sekarang, now, tidak ada penghukuman. Oh nggak bisa Pak. Kita juga nggak hanya terima berkat, terima kebaikan. Kita juga terima penghukuman. Kita juga terima yang buruk-buruk dari Tuhan. Dan seolah-olah itu rohani. Apa nggak bisa baca bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Kita di dalam Kristus Yesus. Bagi saya penjelasannya gini, kalau saya di dalam Yesus Kristus, Kristus di dalam saya di dalam Yesus Kristus, kalau saya masih dihukum, nggak adil dengan Yesus. Kenapa nggak adil Pak? Yesus nggak buat dosa, nggak bikin dosa, jadi dosa. Dosa siapa? Dosa saya. Dia dihukum dengan salib, dengan penderitaan yang mengerikan, di luar nalar. Allah jadi manusia mau sampai begitu. Hukuman siapa tuh Pak? Hukuman kita. Ya tapi kan ada bagian Yesus, ada bagian kita. Nggak ada. Kontribusi kita, saya selalu bilang, kontribusi manusia itu hanya dosa. Kontribusi apa saudara? Di dalam karyanya yang sempurna itu. Kalau ada kontribusi manusia di dalam karya sempurna Yesus selain dosa itu, bagaimana bisa sempurna lagi? Jadi harus jelas. Inilah kita memiliki hukum roh, dibilang hukum roh yang menghidupkan. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak ada hukumnya. Roh yang memberi hidup. Kalau bahasa Inggrisnya bilang the law of the spirit of life. Hukum roh yang menghidupkan. Ya kan ada hukumnya Pak. Hukum the spirit of life itu artinya kita memiliki legal standing yang sah. Ya, karena karya Yesus kita terima. Itu hanya terima secara roh. Hukum iman dibilangnya di ayat yang lain. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Itu bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tentang kita. Kalau hukum roh, itu tentang roh, tentang Kristus. Itu yang memberi hidup. Kalau yang hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, kita baca di ayat-ayatnya kan, memberikan kematian, dirajam, mengalami murka Tuhan. Itu tuh kan Tuhan murka. Ya, karena hukumnya begitu. Hukum nggak bisa dibengkok-bengkokin, nggak bisa ditawar gitu. Jadi nggak bisa dicampur. Ya kan Allah kasih, ya makanya Allah berikan anaknya yang tunggal. Itulah hukum roh yang memberi hidup. Saudara mau di bawah hukum mana? Hukum kasih karunia, hukum iman, atau hukum Taurat di bawah? Ya.
Itu begini disebut hukum yang memerdekakan di Yakobus. Makanya telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dari mana? Ya hukum juga. Defaultnya bahwa kita lahir aja, lahir dari keturunan Adam. Sudah ada dosa, benih dosa, nature dosa. Makanya anak kecil, oh nggak bisa pak, itu anak bayi putih bersih. Nggak usah diajarin tuh. Bohong, anak kecil bisa bohong. Kamu ya? Bukan. Anak kecil, anak saya belum bisa ngomong. Kalau dimandiin, digendong, diais gitu ya, digendong, diem dia. Ditaruh di ranjang, nangis. Kalau diangkat, diem. Ditaruh, nangis. Malam-malam nangis kan orang nggak bisa tidur. Ngeganggu. Siapa yang ngajarin? Hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut apa pak? Stres, sakit, mati. Itu udah default, udah kenyataan. Makanya seringkali orang Kristen dibilang, oh nggak bisa sehat terus Pak Melki. Oh nggak bisa, apalagi dimudahkan, sesat tuh. Orang ayatnya bilang itu dibilang sesat. Masa ayat firman Tuhan disesat-sesat? Kita memiliki hidup namanya dengan segala kelimpahan. Oh, Injil kemakmuran tuh. Nggak ada Injil kemakmuran. Yang saya beritakan bukan Injil kemakmuran. Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada berkat keluarga, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada supply. Segala hal. Karena Kristus ada jalan, kebenaran, hidup, hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Yang kita terus dengar, kita terus terima. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Berarti Bapak bilang kita nggak bisa mati? Nggak bisa. Kalau kita orang Kristen aja dibilang, pulang aja dibilangnya tidur kok. Merem di bumi, melek di sorga. Boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja. Ya, seperti di Ibrani 11 nih. Mereka walaupun orang-orang Kristen dibilang, tuh kan apa martir tuh, disiksa digini. Ditulis di ayatnya. Mereka nggak ambil. Artinya ya udahlah pulang aja nggak apa-apa. Dibunuh, dibakar, disalib, ya udah mati pulang aja. Mereka nggak ambil misalnya seperti Yohanes. Digoreng di tengah-tengah Kolosium. Digoreng minyak panas maksudnya. Dia bilang ini. Ya nanti saya tanya, pasti dia bilangnya kira-kira gini. Nggak bisa, kamu nggak bisa bunuh saya. Udah ada yang mati buat saya. Yesus. Kamu nyangkal nggak? Nggak mau. Digoreng loh di minyak panas. Nggak bisa. Dibunuh, masa bisa hidup? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa mati. Kalau saudara nggak serahkan, nggak mati. Rasul Paulus juga gitu. Dirajam. Disesah 3 kali katanya. Disesah itu dicambuk. Cambuknya Romawi teh ya kayak apa? Dirajam. Orang pikir mati kan dia. Ditinggal, bangun lagi dia. Masuk ke kota. Berarti benjol aja enggak saudara. Geger otak enggak. Lecet aja enggak itu. Karena ada roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh bukan hukum daging. Semakin kita percaya, semakin kita percaya hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya bahkan kita bisa bermuji-muji di tengah-tengah masalah. Karena kita bisa lihat roti di tengah-tengah, orang lihat raksasa gitu. Oh raksasa, they are bread for me. Mereka roti buat saya. Gunung-gunung persoalan, grace jadi tanah rata. Coba lihat aja Mazmur 23 ayat 5 bagian A ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti hidangan ini bangket, pesta. Hidangan pesta gitu. Sukacita.
Di hadapan apa? Di hadapan lawan apa? Berarti lawan-lawan masalah itu nggak masalah kalau ada solusi. Malah ada roti. Ketika ada masalah, saudara bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara makan roti. Saudara mengalami sakit gitu ya, sakit apa gitu. Jantung misalnya, orang bilang, oh jantungnya. Saya memiliki jantung Kristus. Apa? Sisi tadi pagi, wah ambeien katanya. Oh semua pencernaan saya baik. Saya memiliki pencernaan Kristus dari mulut sampai pembuangan terakhir. Tuhan nggak masalah, saudara. Ya jadi bukan soal rasa-rasa. Saudara rasa makin gak enak, saudara ngomong. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, nah kita mengikatkan dirinya tuh. Kita ini join dengan Tuhan. Jadi satu, percaya. Engkau kepala, saya tubuh. Engkau tinggal di dalam diri saya. Saya di dalam engkau. Karena roh, ya kalau gini, kalau tubuh kan kerasa tuh, kalau dipukul kerasa, atau dipegang kerasa. Kalau jiwa kan ada pikiran, perasaan, ada perasaan tuh. Kalau roh gimana? Saudara iman aja, saudara percaya. Rasa nggak rasa. Yesus kepala, saya tubuh. Yesus Tuhan, Engkau di dalam saya aman. Saya di dalam Yesus aman. Engkau hikmat saya. Tuhan mesti gimana? Engkau hikmat saya. Kita ini super diberkati namanya. Dan ini real blessing, bukannya hayal, bukannya halu, bukannya omong kosong gitu. Kenapa orang Kristen gak terima dong Pak Melki? Ya karena dia gak percaya, udah gitu aja. Saya gak peduli saudara mau Kristen baru kemarin kek, mau Kristennya gimana, tapi kalau saudara percaya, itu iman itu yang Tuhan cari, udah gitu aja. Adakah iman di bumi? Saya udah percaya, ya udah berdiri teguh aja. Ya. I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih, dan aman. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Sama tadi kan, hukum roh yang menghidupkan. Itu yang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita. Bahkan tubuh yang fana ini hidup, nggak mati. Amin. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Daging itu kalau di Alkitab itu selalu tentang upaya, usaha, perform diri. Itu disebutnya daging. Wah enggak Pak, daging itu perjinaan, percabulan, berbuat ini. Itu pekerjaan daging. Jadi Galatia disebut pekerjaan daging. Kalau roh, buah roh. Karena bukan saudara. Saudara terima aja dari Tuhan. Sebagai pokok, sari-sari makanan, terima. Pasti berbuah. Kenapa? Karena ranting nggak bisa apa-apa selain terima dia buah. Daging sama sekali nggak berguna. Saudara mau pakai upaya daging gimana? Ya. Nah, makanya dibilang perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu roh dan hidup. Nah, perkataan, sama-sama katakan perkataan. Ya, tadi jadi apa yang orang pikirkan tentang dirinya, jadi begitu dia. Itu tertuang dalam perkataan. Ya, jadi mau perkataan hidup atau perkataan kematian. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Kita sering dengar. Berarti apa? Gemaknya mau apa? Buahnya mau apa? Mau hidup atau mati? Ya pilih hidup lah. Tadi Pastor Mark bilang saya 62 tahun sekarang. Semakin kuat. Sama. Setiap orang yang mempercayai semakin kuat. Bukan semakin lemah. Oh mana bisa Pak Melki? Iya karena orang lihat nggak ada yang kayak gitu. Ya sorry to say. Selain di NCC. Saya lihat tadi hari ini nggak ada. Pastor Mark 62 tahun. Makin muda tuh. Lihat Pastor Lian.
tadi bawain perjamuan kudus. Makin muda juga. Maksudnya nggak kayak orang tua gitu. 62 juga ya, seumur Pastor Prince pasti itu. Pastor Prince 61, saya 61. Bukan dibuat kesombongan, kita mau praktekkan aja. Tuhan bilang orang yang menantikan Tuhan berarti ada untungnya juga ya kalau kita masih menantikan manifestasi atau masih ada hope, menantikan sesuatu gitu ya, breakthrough, diberi kekuatan baru. Ada untung di situ ya, diberi kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ya. Lari, saudara. Kalau orang lari, ya saya lari kan, suka lari. Beberapa minggu ini, 4-5 minggu ini half marathon terus nih saya nih. Lari minimal 22 km. Ya. Yang terakhir ini pace-nya juga pace 6 menit per kilometer. 6 menit lebih sih memang. Makin kuat. Bukannya saya bilang semua harus kayak begitu, bukan. Tapi saudara, yang minimal gini, kenapa jadi kayak nggak anak kecil aja? Mana bisa sih Pak, kalau udah umur 70, 80 lari-lari, pakai kursi roda mah iya. Ya lu aja. Saudara mulai percaya dari sekarang. Nggak bisa. Firman Tuhan bilang, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya begitulah, begitu, iya dan amin. Mulai lari, sudah mulai jalan aja, mulai lari, saudara. Memang perlu waktu ya, karena ototnya harus dibangun. Gak bisa Pak, ya kalau dia bilang gak bisa ya gak terjadi memang. Kalau kita bilang, amin Tuhan, ya terjadi juga. Gak ada yang paksa. Jadi gak ada pemaksaan ya, di sini gak ada pemaksaan, ini bukan beban. Ya, Kaleb 85 tahun dia masih duduki Hebron tuh. Dia cuma bilang, Bapak berikan saya kasih karuniamu. Jadi bukan rasa-rasa nih. Bukan rasa-rasa. Aminin aja. Gak bisa bahaya lu Pak Melki, nanti jantungnya begini, nanti begini. Ya karena kamu yang ngomong. Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, ya demikianlah dia. Ya lihat aja. Ya hari ini, berapa minggu ini pastornya minggu lalu ada nggak muncul. Tapi kalau kita lihat selalu semakin muda. Artinya bukan sesuatu yang omong kosong. Ketika kita di sini sama-sama mendengar hidangan yang sama, makanan yang sama, kita memiliki berkat yang Yesus gitu aja. Samanya tergantung siapa yang mau menikmati aja. Ini bukan motivasi ya. Saya bilang, ayo dong saudara, mulai aja lari. Ayo hidup harus benar ya. Kemarin ada khotbah kan, orang banggain banget kalau udah khotbah gini. Saudara, jadi orang Kristen harus jujur, harus benar. Saudara harus adil misalnya. Ya bukannya soal adil, benar, jujur, setia itu buruk, bukan. Tapi dimotivasi gitu. Saudara, ini bukan motivasi, saudara. Ini oleh Roh Kudus. Kita satu roh dengan Roh Kudus. Ya. Makanya Tuhan, saya selalu terima kelimpahan kasih karunia. Kita dicukupkan semua karena ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu join bersatu dengan kita, dimeterai. Roh Kudus itu kekal lagi. Enggak lobet nih, Roh Kudusnya lobet gitu. Bahkan saya selalu bilang juga, nggak ada roh junior, anak-anak kecil percaya Yesus, ada Roh Kudus. Nggak ada roh junior. Memberi hidup, tadi kita udah dengar. Ya, makanya kita pegang terus firman kebenaran ini. Sekali lagi, bukan perasaan. Ini tadi tekanannya bukan soal saya rasa nggak rasa. Ketika kita percaya, kita terima. Kita terima, ya kita alami, nikmati. Makanya saya selalu bilang, percaya, terima, nikmati dong. Nikmatinya gimana Pak Melki? Saudara butuh apa?
Butuh uang, Pak. Ya bilang, Kristus ada kekayaan saya, Yesus kemakmuran saya. Yesus kaya rela jadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya. Mau berapa kali Pak ngomongin? Ya terserah saudara. Saya terima Tuhan. Supply surgawi. Tuhan supply saya menurut kekayaan dan kemuliaan. Mana buktinya Bapak belum kaya, belum begini? Lah. Ya. Saya nggak berkekurangan suatu apapun. Benar-benar. Begitu mudah ya. Karena apa yang Bapak punya, kita punya. Oke, lanjut ya. Biarkan firman Tuhan itu meresap ya di dalam hati kita. Sebenarnya sampai mengalir tuh di darah kita. Kesadaran kita adalah Kristus. Kasih karunia itu adalah pribadi Kristus. Yesus. Amsal 4 ayat 20-21 sampai 24. Nah, kita lihat nih ya. Penulis Amsal Raja Salomo ya. Nah, ini kalau dibilang hai anakku, itu gambar Bapak kepada kita, anak. Perhatikanlah perkataanku. Itu Tuhan bilang, kita memang bisa dialihkan ya dengan ngomongan dunia, ngobrolan-ngobrolan, atau kita baca di internet dimanapun. Kita baca ada WA grup yang suka bilang tentang, ya karena kelompok grup saya yang umurnya 61 misalnya, alumni atau kelompok apa ya, yang muda-muda juga sama, kalau inputannya dari sistem dunia. Tuhan bilang, jangan lihat itu, lihat firman, lihat kebenaran. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan ucapan sistem dunia atau tapi dia ahli loh Pak, dokter loh Pak, ini ahli jantung, ini ahli gizi, ini ahli ini, ahli ini, ahli ini. Kalau itu dari dunia pasti terbatas sudah gitu aja. Tapi kalau Tuhan bilang, ucapanku firman, ya perkataanku firman, kebenaran, sama-sama katakan kebenaran, dan kita terima kebenaran hadiah. Mewah memang. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Berarti kita pandang terus kan. Kalau udah dialihkan aja, bisa aja dalam hidup kan. Kita hidup hari-hari. Waduh, kok jadinya begini ya. Oh, jadi masalah gini ya. Oh, jadi persoalan gini. Oh, ada ini ya. Pandang lagi Yesus. Yesus jalan. Persoalan. Ada jalan. Persoalan. Ada jalan keluar. Persoalan segede apapun, kalau ada jalan keluar, nggak ada persoalan, saudara namanya. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, kita simpan aja. Jadi harta kita tuh dalam bejana tanah liat ini firman. Makanya kita dengar terus. Dua-dua. Ini aja udah jelas nih, karena itulah menjadi kehidupan. Bukan kematian. Makanya saya bukannya so-soan tuh Pak Melki tuh hidup nggak bisa mati. Saya dimarahin orang pernah sih emang gitu ya. Sering juga. Hahaha, nggak bisa mati. Ngaco lu ngajarin. Nggak ada Pak Mel, nggak ada. Itu semua juga mati. Itu pendeta-pendeta besar juga mati. Itu meninggal katanya. Ya saya masih firman. Itu menjadi kehidupan. Kalau Yesus datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup, Zoe, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan, ya gimana bisa mati? Coba gimana? Tujuan Yesus datang supaya hidup, dan Yesus ada di diri saudara. Masa Yesus yang kasih hidup, terus Yesus yang copot hidup? Ya firman-Nya juga nggak bilang begitu. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Ya saudara sendiri yang nentuin mau kenyangnya berapa. Akan ku perlihatkan Yesua, keselamatan, bukan celaka. Wah, kan juga orang takut juga kan. Hidup nanti makin tua lu nyusahin lu. Ya stroke nanti, apalagi cacat gini gitu. Oh enggak. Dengan kenyang Tuhan yang ngomong bagi mereka yang mendapatkannya. Tuh. Siapa yang mendapatkannya? Ya, bukan orang yang nolak, saudara. Itu nggak pemaksaan masalahnya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Coba renungkan ya. Ada obat
yang menyembuhkan. Penyakit apa? Pokoknya seluruh deh. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Apaan tuh obatnya? Ya tadi. Firman Yesus. Perkataan Tuhan. Saudara mendapatkannya nih. Bayar nggak Pak? Cuma-cuma nih. Kasih karunia cuma-cuma. Freely. Given us all things. Tuh. Cuma-cuma memberikan kepada kita segala hal lagi. Bersama-sama dengan Yesus. Wah. Kok gitu? Kita benar-benar apa ya? Diberkati dengan super blessing dong, Pak Melki. Ya iya sebenarnya, iya bukan sebenarnya, ya iya mestinya. Tanpa ragu mestinya ya kan. Coba 2-3 bilang. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jadi kalau saya tanya, apa yang menyembuhkan saya? Ini obat nih, bagus nih. Ya, obat, dokter, rumah sakit, semua di pihak Tuhan, ya kan? Kan melawan penyakit di pihak lain. Tapi mau obat, operasi, dokter, apalagi pokoknya penanganan itu, kalau nggak Tuhan yang menyembuhkan, ada nggak orang, oh ini dokternya hebat nih, mati juga, ada nggak orang yang dirawat situ? Oh hebat tuh kalau di Singapura, mati juga. Ada, kenapa? Ya bagi saya, dokter, obat, rumah sakit, kita nggak tentang, kita di pihak yang sama. Melawan penyakit. Tapi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Jangan bergantung sama itu, poinnya itu aja. Tapi kalau kita harus gini dong, harus beriman dong. Nggak usah pakai dokter, nggak usah pakai obat, nggak usah rumah sakit. Ya bukan salah sih. Ya lu tahan nggak gitu aja. Silahkan aja. Maksudnya imannya mesti tambah banyak gitu. Jadi relax aja gitu. Kalaupun saudara medikasi, pengobatan atau apa, ya makanya ya Tuhan terima kasih nih saya makan dalam nama Yesus. Engkau yang menyembuhkan. Berkati obat ini misalnya. Karena dari situlah terpancar kehidupan lagi. Ya. Jadi jaga hati kita dengan apa tadi? Dengan kebenaran firman. Dengan tadi kan apa yang orang membuat perhitungan dalam dirinya, yaitu di hatinya, demikianlah ia. Ya kita jaga. Maksudnya gimana jaganya? Ya terima kebenaran. Gitu maksudnya. Jaga tuh kalau orang bilang, ntar orang terima kebenaran. Amin saudara, amin. Yesus menyembuhkan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, amin, amin. Nanti kalau orang lain ngomong lagi, yang lain, oh saudara pikul salib, belum tentu hidup kekal, amin, amin juga. Nah itu gak dijaga namanya saudara. Segala aja masuk. Ada orang begitu, ada saudara. Mentang-mentang dia dengar khotbah dari mimbar, yang khotbah ngomong kematian, dia aminin juga. Nggak mau kalau saya. Amin saudara, kita harus pikul salib. Tuhan itu sudah mengikul salib. Dan kita harus mengikuti teladan yang memikul salib. Amin saudara. Saya nggak akan bilang amin. Terserah aja deh, mau marah-marah deh. Tuhan juga menghukum saudara. Kasih karunia Tuhan itu terbatas. Misalnya orang ngomong itu. Ya, saudara juga bisa hilang keselamatan. Orang Tuhan bilang domba-dombaku tidak akan hilang seekor pun, dia bilang hilang. Ya saudara mau pilih yang mana? Kalau saya sih pilih kebenaran. Kalau dia bilang amin saudara, nggak mau. Itu bukan kesombongan. Itu berdiri teguh, jaga hati kita dengan kewaspadaan. Makanya ayat 24-nya bilang, biar beresin dulu dah ya. Buanglah mulut serong daripadamu. Nah, jadi kalau tadi hati kita nggak dijaga, mulutnya serong saudara. Dan jauhkanlah bibirmu dari yang dolak-dalik daripadamu. Dolak-dalik itu, ntar ngomong kehidupan, ntar ngomong kematian, ntar ngomong berkat, ntar ngomong kutuk, ntar saya diberkati Tuhan, ntar Tuhan kasih penyakit, kutuk, ntar Tuhan menyembuhkan. Ini mah bikin bingung orang. Itu namanya Babel, itu dolak-dalik. Babel itu kebingungan. Saudara-saudara nggak ada urusan lagi. Saudara bukan di Babel, saudara di dalam Yesus.
Nggak mau lagi kebingungan. Ya. Mazmur 112 ayat 2 bilang gini, orang benar diberkati. Ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Oh, Nabi Isa, emang lu udah nggak bikin dosa, bikin salah? Nggak ada urusan. Kebenaran saya bukan karena perbuatan, karena perbuatan Yesus, karena karya Yesus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya diberkati. Anak cucu saya perkasa di bumi. Berkati anak-anak saudara, berkati keturunan saudara. Pasti Pak, pasti, karena inilah firman tadi dikatakan. Ya, itu percaya dari posisi yang baru dari diri kita. Kebenaran hadiah, kan? Kebenaran hadiah, orang benar kebenaran hadiah. Amin. Sama, Ibrani 6 ayat 14. Katanya, surely, sesungguhnya, pasti, aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, I will bless you abundantly, berlimpah-limpah, bukan hanya di kecil, dan akan membuat engkau sangat banyak. Kalau di Ibrani 6 ini, Tuhan janji, Tuhan sumpah kepada Abraham. Abraham itu kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Abraham dan keturunannya, saudara di dalam Kristus, berhak menerima janji Allah. Amin. Ya, ini bukan, tadi disinggung juga ya, bukan law of attraction ya, bukan apa tuh hukum apa sih yang law of attraction tuh, si ada yang bikin bukunya kan, ya, saya nggak baca sih, saya nggak tahu ya. Jadi dari luar gitu ditarik karena kita berpikir, berkata positif, afirmasi. Nggak begitu, saudara udah dalam diri saudara semua, sudah ada saudara. Kita sudah miliki Yesus, kita sudah miliki warisan, kita cuma perkatakan aja. Artinya kita mau alami. Ya, dari posisi, dari kedudukan kalau kita. Bukan dari bawah kita tarik, wah berkat gitu, bukan. Kita percaya, kita berkata-kata. Dan ini nggak ngeden sama sekali. Ya, ini harus diingatkan ya, ranting itu bukan berbuah pop gitu, bukan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kamu memiliki roh iman yang sama. Dan sama dengan siapa? Dengan pahlawan-pahlawan iman. Yang kita lihat Daud, kita lihat Yusuf, kita lihat Daniel, kita lihat siapa lagi, Musa. Mereka ngalami mujizat begini. Kita memiliki roh iman yang sama. Kenapa penting Pak? Ya soalnya ada yang ngomong gini sama saya. Ya karena saya bukan Yusuf Pak. Tenang, misal kita udah baca tuh right believing, right living, kan ada bukunya itu tentang Yusuf. Bagaimana dia budak, dia nggak punya saudara, nggak punya bapak karena dijual ke Mesir kan. Punya, tapi karena dijual ke Mesir dia ditelanjangin, nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak punya backup apa-apa. Tapi karena dia disertai Tuhan, dia menjadi orang yang berhasil. Firman-Nya bilang begitu. Dan orang bilang gini, ya saya kan bukan Yusuf Pak. Saudara di dalam Kristus, saudara lebih daripada Yusuf sebenarnya. Yusuf, Yesusnya nggak di dalam dia. Ya seperti ada tulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya, harus berkata-kata. Berarti Bapak ngomong harus upaya juga kan, upaya berkata-kata. Ada aja orang yang kayak begitu juga. Bukan, saudara-saudara berkata-kata apa yang saudara percaya. Saudara bilang, ya nggak usah berkata, nggak usah otomatis lah. Yang penting saya percaya dalam hati. Saudara tetap ngomong sih. Kan kalau sudah ngomong juga. Tapi kalau yang ngomongin bukan kebenaran yang ada dalam hati saudara, yang sistem dunia tadi, yang ngomong yang buruk itu juga. Terus saudara bilang, oh saya percaya gini, tapi ngomongannya lain. Ya nggak bisa, dalam satu mata air ada air tawar, air pahit katanya begitu. Karena aku percaya, aku berkata-kata, udah simpel aja.
Ya, ketika saudara takut, saya bilang gini, di dalam kasih nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melihat ketakutan. Tuhan, Kau kan kasih dalam diri saya. Selesai. Masa begitu aja? Itu baca aja. Maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan kebenaran. Nggak rasa. Bukan kebenaran itu bukan soal rasa nggak rasa. Perkatakan. Ya makanya tadi Amsal 4:24 tadi kan dibilang, jaga mulut, buanglah mulut serong. Dibuang aja itu ngomongan yang nggak benar. Jauhkan bibir yang dolak-dalik. Entar berkata A, entar berkata B, entar berkata kutuk, entar berkata Tuhan sembuhkan, Tuhan nggak sembuhkan. Entar berkata, karena ada ayatnya kan, Tuhan berikan keselamatan kekal. Entar berkata Tuhan bisa masukin lagi ke neraka. Itu namanya dimarahi. Dolak-dalik, buang saudara. Amin. Ya. Apa yang Yesus punya, kita punya. Udah gitu aja, udah terima warisan aja saudara. Warisan tuh nggak bayar karena kedudukan. Karena saudara anak, saudara terima warisan. Karena kedudukan saudara di dalam Kristus, saudara terima warisan. Dan itu dijamin sama Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 15 ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu. Ia itu maksudnya Roh Kudus ya di Yohanes 16 ini. Apa yang diterimanya daripadaku. Ya kita terima aja. Roh Kudus pasti bicara apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, join air. Tadi kan satu roh. Ya saya punya. Itu bukan kesombongan, sama sekali bukan kesombongan. Itu kebenaran. Kekal itu. Ya, alam roh, alam surgawi itu real. Lebih nyata sebenarnya nggak kelihatan itu daripada yang saudara alami secara kenyataan. Luar biasa ya. Makanya kita pakai otoritasnya gitu. Apa yang kita udah tahu Yesus sudah kerjakan di kayu salib, ya kita pakai. Ya tadi Pastor Mark bilang gini, zaman sekarang aja ada namanya voice command atau voice control. Lampu nyala, datang. Kalau handphone, Siri, hai Siri, tuh hampir nyala tuh langsung. Nyaut nih handphone saya. Tuh. Hai, good evening Melchizedek, what can I help? Kalau saya bilang gini, where is Mika? Dia kasih tahu. Okay, tuh. I found this on the web for hi, what can I help? Check it out. Pakai voice command. Ada rumah, gimana rumah apa tuh? Rumah pinter atau apa? Open the door. Nah, yang kita miliki jauh lebih daripada itu maksudnya. Otoritas Yesus di dalam diri kita. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Surely lagi itu. Sesungguhnya real otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular, kalajengking gambaran apa? Gambaran si jelek. Kenapa diinjak? Karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang taruh di bawah kaki kita. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Artinya apa? Kalau kuasa Yesus dalam diri kita, kalau kuasa musuh bisa mengenai kita nggak? Nggak bisa. Orang kita duduk dalam in the secret place of the Lord's Most High. Di tempat rahasia Tuhan Maha Tinggi. Bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Di bawah sayap. Iblis nggak Maha Kuasa, Iblis nggak Maha Tinggi. Bagaimana mau nyampe? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, wah dengar nih. Tadi Pastor Mark sampaikan ya, ini musim liburan nih, naik pesawat. Baru kemarin kan ada pesawat yang turbulence tuh apa tuh? Pesawat Singapura ya. Sampai ada yang mati juga, ada yang meninggal. Terus semua pada ketakutan gitu. Karena berita itu. Oh enggak, tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Itu bukan kesombongan. Tuhan sudah tebus saya. Dari kerusakan, dari bencana, dari kecelakaan. Saya memiliki otoritas darah Yesus. Dia bilang ya, kalau dia masuk pesawat dia bilang ini, ada otoritas darah Yesus pesawat ini.
Jadi apa? Ya pakai aja master key ya. Kunci surga kita pakai. Pakai aja, mau buka apa juga bisa. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya buka perbendaharaan surga, buka. Ngomong deh sekarang deh, Tuhan, saya buka perbendaharaan surga. Saya orang yang diberkati, keuangan saya diberkati. Ya, kehidupan saya menjadi berkat, terang. Saya memiliki kesehatan Kristus, berkualitas Kristus. Kehidupan berkualitas Kristus. Ya, aktivasi roh saudara, bukan daging. Ya, nah, terakhir Petrus di gerbang indah. Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas perak dan perak tidak ada padaku, karena dia berhadapan sama pengemis ya, beggar. Pengemis minta uang, pasti emas perak nggak ada. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia punya Yesus. Jadi Petrus punya Yesus. Orang lumpuh, pengemis, berjalanlah. Nah, pengemis ini langsung berjalan, lompat-lompat gitu ya. Orang komplain kan. Ayat 16-nya ya, saya jelasin aja lah ya. Di gerbang indah tadi. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, biarlah malam hari ini kita lihat ya. Kepercayaan itu artinya adakah iman? Adakah kita mau terima? Tangan terbuka menerima. Ya, kita makin dikuatkan lagi ya. Kita terima kebenaran dia. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya terima. Saya menerima semua apa janji-janji Tuhan. Berkat Abraham. Saya terima semua. Ya. Perfect sound. Roh, jiwa, tubuh kuat, sehat. Ya. Hidup saya diberkati, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan saya, Bapak saya itu ada good God, ya, Tuhan yang baik. Kayak berdiri di posisi kebenaran itu. Karena finish work, karena pekerjaan yang sempurna Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah diberkati, kita menerima, dengar lagi dan dengar lagi firman iman. Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibersihkan dari debu-debu. Tapi sebelum perjamuan kudus kita doa. Kalau sudah dengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi saya mau terima kabar baik itu tadi yang disampaikan. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih, dan terproteksi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diselamatkan. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah warisan buat kita. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Tadi ya, sesungguhnya, surely kita terima kehidupan.
Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Di Golgota ditikam dengan tombak, keluar air dan darah, supaya dosa-dosa kita dihapus. Dicambuk ya sebelumnya, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar habis tuh di antara bumi dengan langit. Ya, berurusan dengan manusia dari jam 9 sampai jam 12. Berurusan dengan Allah dari jam 12 sampai jam 3. Semua dosa, semua hukuman, semua kutuk, semua yang buruk dalam hidup kita diserap habis. Nggak ada sisa buat saudara ya. Diabsorb tuh namanya, dihabis tuh kalau film di belakang tuh. Seperti angin puting beliung, diserap habis semua. Dosa, kutuk, murka, penghukuman, pendakwaan, semua habis, nggak ada sisa. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya ya, kemurahan kebaikannya aja. Dan berkata, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu dannya. Apa yang kita berbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Kita orang benar ditanam, bertunas seperti pohon korma tadi dikatakan ya, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah kita pada masa tua. Tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan, gak ada bohong-bohong. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, dari sebatar dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Bersekutu satu roh tadi dikatakan. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita memiliki kesehatan kualitas Yesus. Jenis Yesus yang sudah makan. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus. Taken away, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tadi ya, klausa utama perjanjian baru. Dosa, kesalahan kita tidak mungkin diingat, tidak mungkin diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, itulah induk dari segala berkat saudara, sudah dibayar oleh darah. Makanya kita mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, arti berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, tidak kita isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Air bicara apa? Finansial. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Ya, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Saudara nggak mungkin kelaparan. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawah. Kita mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi tadi. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Kita ada di momen itu. Ya, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Tadi ya, kita diberi kunci kerajaan surga, semuanya milik kita. Kita mewarisi pneumatikos ya, berkat-berkat rohani. Kita mewarisi semua janji, semua berkat. Karisma. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur.